Ancaman dari Asita ini nggak tanggung-tanggung loh, embargo. Lu bisa bayangin tuh, Asosiasi Travel Agent, dalam hal ini Asita yang gue tahu ya, dulu bisa loh menekan operator, dalam hal ini ya mungkin bisa maskapai atau hotel atau tempat wisata lainnya ya, bisa menekan kalau lu nggak cabut kebijakan lo itu, gue akan embargo lo. Lo tahu arti embargo apa? Seluruh member dari Asita, seluruh travel agent yang ada di Indonesia, stop nggak jualan produknya dari itu operator. Keren banget itu. Tapi itu dulu. Terus gimana sekarang? Masih kok udah nggak Sakti Mandraguna lagi seperti dulu nih. Ya baik Asita maupun Astindo pada akhirnya gitu. Karena setelah gue ikutin Astindo ini berdiri, ya sama. Nggak ada bedanya dengan Asita, melempem gitu. Nah, kalau menurut gue, yang pertama penyebabnya Asosiasi Travel Agent di Indonesia, ya baik Asita maupun Astindo, itu tidak. Faktor yang kedua, faktor yang paling mengerikan menurut gue nih, jadi ngeri-ngeri sedap nih gue sampein ya. Tapi sekali lagi ya, gue mohon maaf banget ya, gue nggak ada tujuan macam-macam ya. Ini kritikan keras gue. Jadi faktor yang kedua adalah adanya, dan yang terakhir ketiga, menyempurnakan kekurangannya, ini penyebabnya adalah kurang kreatif. Jadi kita udah bayar, dapat tuh selembar kertas, kita pajang di kantor, udah itu aja dapatnya. Terus manfaat yang dari yang lainnya apa asosiasi? Kalau menurut gue tuh hampir nggak ada. Jadi kalau menurut gue asosiasi ini kalau mau kuat, bukan hanya ngolekin uang iuran tahunan aja. Jangan kalau mau kuat. Oke, Arrange People, hari ini gue akan monolog. Yang namanya monolog, ini kalau menurut gue ya, kan informasinya kan hanya satu arah. Hanya dari gue aja. Jadi bisa jadi ada yang salah, bisa jadi benar semua. Bisa jadi gitu. Dan tujuan gue untuk monolog ini, ya gue nggak ada maksud sedikit pun ya untuk menyalah-nyalahkan, membenar-benarkan, menjelek-jelekan. Nggak ada sedikit pun tujuan gue ke sana gitu. Dan kalaupun nanti ya, di pertengahan, gue ada kritikan yang sangat keras, ya tentunya di akhir gue akan memberikan solusi atau jalan keluarnya itu seperti apa. Jadi gue nggak hanya nyinyirin aja, nggak hanya mengkritik aja, tapi ada solusinya. Oke? Nah, apa sih yang ingin gue bahas kali ini? Yang ingin gue bahas, ya ini berhubungan dengan bisnis gue sekarang ini. Nah, bisnis gue kan bergerak di bidang biro perjalanan wisata. Yang gue mau bahas adalah asosiasi travel agent yang ada di Indonesia. Nah, kalau ngebahas asosiasi travel agent, gue ini akan coba bagi ya, sekat-sekat gitu, karena memang nyatanya ini terbagi-bagi gitu. Nah, untuk travel agent sendiri, yang untuk dasar ya, izin BPW, ya BPW itu Biro Perjalanan Wisata, itu ada 2 asosiasi yang gue tahu, yang sangat mencolok. Apakah ada yang lainnya gitu? Mungkin ada gitu, cuman kurang tampil ke permukaan gitu. Hanya ada 2 aja yang gue tahu nih. Yang pertama Asita, yang kedua Astindo. Nah itu untuk yang BPW. Nah untuk umroh dan haji, jadi lu mesti bedanya travel agent sama travel agent umroh dan haji. Nah kalau untuk travel agent sendiri, izinnya itu izin Biro Perjalanan Wisata atau BPW. Siapa yang ngeluarin? Yang ngeluarin adalah Dinas Pariwisata. Nah kebetulan gue ada di Jakarta, jadi Dinas Pariwisata DKI Jakarta kalau gue. Nah kalau untuk umroh sendiri, itu izinnya beda lagi. Dasar memang udah punya izin dulu nih, izin BPW yang tadi gue bilang ya, dari Dinas Pariwisata. Nah setelah itu mengajukan lagi izin untuk mendapatkan izin untuk bisa menyelenggarakan ibadah umroh atau izin umrohnya. Kalau dulu itu setahu gue kan ke Depak. Nah, sekarang terakhir-terakhir ini setahu gue tuh udah langsung ke BKPM ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Untuk umrohnya, orang biasa sebut tuh PPIU, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Nah, kalau untuk hajinya, itu izinnya PIHK, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Nah, untuk izin umroh dan haji ini, juga setahu gue, ada dualisme asosiasi nih. Nah, mungkin ada beberapa, ada banyak atau apa ya, tapi lagi-lagi yang gue mau bahas ini ada yang gue tahu aja ya. Ada Ampuri ya,
satu lagi yang gue tahu apanya, Himpuh kalau nggak salah deh. Nah, coba lo cari sendiri deh, lo searching di Google itu ada berapa sih asosiasinya gitu, atau namanya yang tepatnya apa gitu ya. Itu udah 2 ya gue sebutin ya. Jadi yang BPW itu ada Asita dan Astindo, untuk umroh dan haji itu ada Ampuri dan Himpuh. Nah, terus ada satu lagi nih asosiasi ini namanya IATA ya, tulisannya IATA, IATA gitu. International Associate Travel Agency. Nah, ketiga kelompok asosiasi ini bisa saling bisa saling berhubungan gitu. Jadi udah punya izin BPW, bisa jadi dia bisa urus ke izin untuk umroh dan haji. Nah, setelah ini gue ngomong izin dulu ya. Nah, setelah mereka memiliki izin BPW, izin umroh haji, dia itu bisa mengajukan untuk sertifikasi asosiasi travel agent tadi gue bilang tuh, yang internasional, yang IATA ya, gitu. Jadi untuk syarat jadi IATA, lo harus punya izin minimal BPW. Nah, terus kalau yang BPW punya izin umroh haji punya, ke IATA bisa nggak? Ya bisa juga, otomatis kan minimal tadi gue bilang izin BPW. Nah, untuk IATA sendiri, yang gue tahu ini produknya ada 2 gitu. Kalau lo, jadi ada yang produk domestik dan internasional. Kalau lo ambil yang domestik, produknya di dalamnya hanya 1 maskapai aja tuh. Produknya Garuda Indonesia. Nah, terus yang internasional tuh ada banyak ya. Setahu gua untuk di awal tuh ada 7 sampai dengan kalau nggak salah 15 lah ya yang tergabung dalam IATA. Bisa ditambah jumlahnya nanti. Oke, kembali deh kita ngebahas mengenai asosiasinya. Jadi ada asosiasi travel agent, Asita dan Astindo. Yang gue tahu ya. Yang kedua ada asosiasi umroh haji, ada Ampuri, ada Himpuh. Terus ada asosiasi travel agent internasional atau IATA. Dan di dalam dunia pariwisata ya, selain asosiasi travel agent, tentunya ada asosiasi yang lainnya yang berhubungan atau erat kaitannya dengan wisata ya. Ada beberapa di antaranya, misalnya kayak ada asosiasi asosiasi pramuwisata ya, atau tour guide, ada asosiasinya. Dan setahu gue tuh masing-masing daerah tuh punya tuh asosiasi tuh. Terus ada juga asosiasi bus pariwisata, asosiasi driver pariwisata, banyaklah asosiasi-asosiasi yang berhubungan dengan wisata. Nah, terus kalau lo tanya, gue masuk ke asosiasi yang mana nih? Nah, gue nggak masuk dalam asosiasi yang manapun. Ya, jadi bisnis gue namanya kan VOC ya, gue kasih nama VOC. VOC itu nggak masuk ke satupun asosiasi yang mana aja. Internasional nggak masuk, haji umroh apalagi, karena gue juga nggak paham haji umroh. Yang BPW juga gue nggak masuk gitu. Ya kenapa gue nggak masuk? Gini, jadi kalau menurut gue, kan kita melakukan sesuatu, mau bergabung ke organisasi apa kek, asosiasi apa kek, itu kalau menurut gue ya, itu tergantung dari sisi kebutuhan kita. Kalau kita merasa nggak butuh ya, ngapain kita masuk ke dalam asosiasi tersebut? Itu kalau menurut gue gitu. Nah, kalau untuk yang IATA, gue skip dulu, nanti suatu saat gue pasti akan bahas. Ampuri dan Himpuh, gue skip juga, nanti suatu saat akan gue bahas. Nah, yang gue mau bahas atau gue mau perdalam adalah Asita dan Astindo. Jadi begini ya, gue sedikit flashback ke belakang. Jadi pengalaman gue sebelum gue mendirikan usaha gue ini, gue pernah bekerja di beberapa maskapai. Diawali dulu tahun 99. Nah, 99 itulah gue mulai bergabung di industri maskapai atau airlines. Dan gue graduate dari maskapai itu tahun 2007. Nah, perjalanan karir gue di maskapai, di situ tentunya gue banyak memperhatikan asosiasi travel agent yang ada di Indonesia. Dalam hal ini pertama adalah Asita. Kenapa Asita dulu yang gue mau bahas? Karena Asita ini setahu gue nih asosiasi yang udah lama banget berdiri, kalau nggak salah tahun 74 ya, 1974 Asita ini udah berdiri. Nah, lo bayangin, gue aja lahir tahun 73, Asita berdiri tahun 74. Jadi waktu usia gue 1 tahun, Asita berdiri. Nah, terus kalau travel gue tidak terafiliasi oleh asosiasi manapun, ngapain gue ngasih komen gitu? Nah, jadi gini ya, justru karena gue berada di luar asosiasi tersebut, ya baik Asita, Astindo, Ampuri, Himpuh maupun IATA, ya, jadi gue bisa memberikan pandangan atau penilaian yang objektif. Nah, jadi gue netral. Asita ini dulu, ya gue bilang dulu ya, dulu ini boleh dibilang tuh sakti mandraguna loh. Asita ini full power banget waktu dulu, gitu.
Kenapa gue bisa bilang begitu? Nah, jadi tadi kan gue bilang ya, tahun 99 gue udah mulai berkarir di maskapai. Nah, di maskapai tempat gue kerja ini, dulu pernah diberi, apa ya boleh bilang ya, somasi, diberi peringatan keras oleh Asita. Nah, apa yang dipermasalahkan oleh Asita saat itu gue juga kurang paham ya, atau gue lupa lah ya. Tapi yang gue tahu, Asita ini tidak hanya memberikan somasi, bahkan Asita mengancam perusahaan gua dulu, perusahaan tempat gua kerja dulu ya, dengan satu ancaman yang perusahaan tempat gua kerja dulu itu boleh dibilang tuh kebakaran jenggot. Ketakutan dia. Apa ancamannya? Ancaman dari Asita ini nggak tanggung-tanggung loh, embargo. Lu bisa bayangin tuh, asosiasi travel agent dalam hal ini Asita yang gue tahu ya, dulu bisa loh menekan operator, dalam hal ini ya mungkin bisa maskapai atau hotel atau tempat wisata lainnya ya, bisa menekan kalau lu nggak cabut kebijakan lo itu, gua akan embargo lo. Itu dulu sering, bukan pernah ya, setahu gue ini sering dilakukan oleh asosiasi travel agent, dalam hal ini Asita kepada operator. Jadi kalau ada kebijakan dari operator yang dirasa merugikan atau tidak menguntungkan travel agent, tampilnya Asita nih, diberi somasi, diperingatin dulu. Kalau masih nggak mempedulikan peringatan Asita, nggak main-main, embargo. Lo tahu arti embargo apa? Seluruh member dari Asita, seluruh travel agent yang ada di Indonesia, stop, nggak jualan produknya dari itu operator. Keren banget itu. Tapi itu dulu. Terus gimana sekarang? Nah kalau sekarang, kalau menurut gue ya, udah nggak sama seperti dulu lagi nih kekuatannya nih. Udah nggak sakti mandraguna lagi nih Asita nih. Makanya nggak heran, pada tahun 99 kalau nggak salah ya, lahirlah asosiasi travel agent yang baru, yang gue tahu namanya itu Astindo. Nah Astindo ini lahir mungkin merasa kecewa dengan asosiasi travel agent sebelumnya ya, dalam hal ini Asita, kok lama-lama sepertinya udah nggak sakti lagi. Kok lama-lama dirasa udah tidak membawa kepentingan anggotanya sendiri. Nah oke ya, sekarang gue bahas mengenai kenapa sih kok udah nggak sakti mandraguna lagi seperti dulu nih. Ya baik Asita maupun Astindo pada akhirnya gitu, karena setelah gue ikutin Astindo ini berdiri, ya sama, nggak ada bedanya dengan Asita, melempem gitu. Nah, kalau lo tanya kenapa sih kok udah nggak sakti mandraguna lagi nih asosiasi travel agent seperti dulu gitu. Nah, jadi gini, kalau menurut gua, lagi-lagi nih menurut gua ya. Jadi kalau menurut gua, yang pertama penyebabnya asosiasi travel agent di Indonesia, ya baik Asita maupun Astindo, itu tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kenapa gue bilang begitu? Ya, jadi 2008 gue mendirikan usaha gue ini, ya, yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata. Saat gue ajuin izin, nggak ada tuh dari pemerintah mensyaratkan kalau travel yang gue bangun ini harus mendaftar ke asosiasi, baik itu Asita maupun Astindo, nggak ada. Disinggung pun nggak ada di situ. Jadi dibebasin aja gitu. Nah, itu salah satu indikator ya. Gue bilang kenapa gue rasa asosiasi travel agent di Indonesia ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, itu salah satunya itu gitu. Nah, faktor yang kedua, faktor yang paling mengerikan menurut gue nih, jadi ngeri-ngeri sedap nih gue sampein ya. Tapi ya, sekali lagi ya, gue mohon maaf banget ya, gue nggak tujuan macam-macam ya. Ini kritikan keras gue. Jadi faktor yang kedua adalah adanya oknum. Nah, yang gue maksud oknum, jadi ada beberapa segelintir pengurus atau pimpinan asosiasi tersebut. Ya tadi kan seperti gue bilang ya, dulu sakti mandraguna. Nah, para pimpinannya ini, para pemimpin ini menyalahgunakan kesaktian mandragunanya tersebut. Nah, waktu gue bilang oknum, ya lo jangan alergi gitu. Karena kalau menurut gue namanya oknum, kan oknum. Oknum ini kan bukan organisasinya, bukan gitu. Ini oknumnya, orang perorangan atau beberapa orang gitu. Yang namanya oknum ini ada itu di mana-mana itu. Di semua hampir lapisan masyarakat ada, baik dari tingkat pemerintahan, swasta, ya, di lingkungan rumah kita atau bahkan di rumah kita sendiri itu ada oknum gitu, ada. Apa contohnya? Nah, ini salah satu contohnya aja ya. Kan gue bilang, gue dulu pernah di maskapai. Jadi dulu itu sering banget loh pengurus atau juga pimpinan dari
asosiasi, datang ke maskapai, bikin surat, minta fasilitas, berbagai macam fasilitas lah. Kalau dari maskapai minta tiket FOC ya, free of charge atau tiket gratis. Terus juga ke hotel minta room yang gratis gitu. Dengan alasan sedang menjalankan tugas dari asosiasi tersebut gitu. Nah iya, maksud gue begini, kan memang asosiasi tersebut nggak punya dana gitu untuk ngebiayain pimpinannya perjalanan keluar kota atau keluar negeri gitu. Kan setahu gue punya gitu. Nah, tapi mereka tetap minta. Yang gue sendiri curigain ya, disalahgunakan gitu. Padahal untuk kepentingan pribadi, untuk urusan pribadi, atau bahkan yang lebih parahnya lagi, bisa jadi dia keluar kota atau keluar negeri, minta pelayanan gratis, itu untuk kepentingan travel agentnya si pimpinan tersebut, bisa jadi. Yang nggak ada sama sekali urusannya dengan keanggotaan asosiasi tersebut. Gue inget kok dulu ya, ketika di beberapa maskapai dulu gue kerja ya, maskapai gue tutup, datang nih pengurus asosiasi, kembaliin seluruh deposit uang member kita, semuanya. Ya kita bilang, Pak, kita sendiri belum digaji, gimana mau ngebalikin? Baru dia bilang, oh yaudah kalau gitu deposit travel saya aja dibalikin deh. Atau ada 3 nih teman-teman travel saya nih, saya sama teman-teman saya yang lainnya balikin deh, yang lain nanti disusulin nggak apa-apa. Nah kayak begitu. Jadi ada apa sih ya, conflict of interest. Jadi gini, ya lu perlu ketahuin ya, yang namanya asosiasi travel agent itu kan anggota, pengurus, sampai pimpinannya adalah orang-orang travel sendiri. Nah, jadi lu bisa bayangin ya, udah full power waktu itu, udah sakti mandraguna, ada ini oknum atau juga apa sih, pendekar berhati buruk gitu kan, menyalahgunakan kesaktiannya tersebut. Nah ini yang lama-lama dirasakan hampir oleh seluruh operator. Jadi makin nggak heran juga. Jadi salah satu faktor yang tadi gue bilang ya, tidak dapat dukungan dari pemerintah ya. Nah si operator pun demikian. Jadi kalau sejak tahun berapa ya, tahun 99-an lah, sebelum tahun 2000 atau di awal 2000, ya kalau lo ngajuin keagenan ke operator, baik maskapai maupun hotel, itu gini, ada salah satu syaratnya begini, fotokopi sertifikasi asosiasi travel agent, dalam kurung jika ada. Nah ya, jadi fotokopi sertifikat asosiasi keanggotaannya, dalam kurung jika ada. Kalau nggak ada, ya tetap bisa ngajuin. Nah padahal kalau dulu, berani si operator membuat apa sih persyaratan keanggotaan seperti itu, nggak berani. Karena apa? Pasti akan dapat tekanan tuh dari asosiasi. Dan yang terakhir faktornya, jadi sebenarnya banyak gitu. Ini ada, gue bagi jadi 3 faktor aja lah. Yang pertama, kurang dapat dukungan dari pemerintah. Yang kedua, terdapat oknum di di dalam asosiasi tersebut. Dan yang ketiga, ini ngeri juga nih, ngeri sedap nih. Kalau menurut gue, apa yang menyebabkannya? Yang faktor ketiga yang nggak kalah pentingnya ini, kurang kreatifnya para pemimpin asosiasi tersebut. Nggak ada rencana yang inovatif, nggak ada. Itu lagi-lagi seperti itu, tiap tahun ngolekin uang iuran, tiap tahun ngolekin uang iuran aja bisanya. Sesekali bikin travel fair gitu. Ya nggak ada salahnya travel fair gitu. Tapi menurut gua, ayo dong, ini para pimpinan-pimpinan ini seharusnya itu merangsang merangsang pikirannya untuk mengeluarkan atau mendapatkan ide-ide yang brilian, yang cemerlang. Terus berinovasi nih. Jadi asosiasi ini jangan hidup hanya dari iuran tahunan aja. Lu bayangin ya, dulu gue sempet ya iseng tanya-tanya ke salah satu asosiasi travel agent gitu. Apa sih syaratnya? Bla 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 bla. Udah gitu membayar iuran tahunan. Bulanannya ada apa enggak ya, gue lupa gitu. Jadi kita udah bayar, dapat tuh selembar kertas, kita pajang di kantor. Udah itu aja dapatnya. Terus manfaat yang dari yang lainnya apa asosiasi? Kalau menurut gue tuh hampir nggak ada. Saat ini ya, beda sama yang dulu nih gue bilang nih. Gitu. Dan juga terkadang si operator juga merasa gini loh, ini fungsinya apa ya asosiasi travel agent ya? Karena gue dulu pernah ngalamin gini, gue pernah berurusan dengan salah satu travel agent yang kebetulan itu adalah member atau anggota dari asosiasi. Begitu gue kesulitan ya,
berhubungan, jangankan berhubungan sama tuh travel agent, nyari ownernya aja ketemu itu nggak bisa, susah gitu. Tapi kantornya tuh travel masih ada. Menghadaplah gua ke kantor asosiasi travel agent. Gue jelaskan, ini loh permasalahannya. Kita ada masalah dengan travel yang ini nih gitu. Terus apa langkah atau sikap dari asosiasi tersebut? Nothing, nggak ada. Mereka hanya bisa mengatakan gini, aduh Pak, kalau untuk masalah itu sih kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah kalau begitu fungsinya lo apa gitu loh. Jadi kalau menurut gua asosiasi ini kalau mau kuat bukan hanya ngolekin uang iuran tahunan aja. Jangan kalau mau kuat. Itu harus bermanfaat baik buat si anggota pertama tentunya. Jadi asosiasi itu dibuat harusnya itu untuk bisa melindungi seluruh anggota dari asosiasi travel agent tersebut. Seharusnya itu yang pertama. Yang kedua ini bermanfaat. Bermanfaat buat siapa? Bukan hanya untuk anggota member, tapi juga untuk mitranya. Dalam hal ini adalah operator. Kalau buat operator juga nggak ada manfaatnya gitu, ya buat apa di persyaratan lo jadi apa sih ya, jadi keagenan dicantumin harus masuk anggota asosiasi dulu. Ya buat apa jadinya, kan lama-lama operator berpikir seperti itu. Nah jadi gitu ya. Pertama, tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Kedua, adanya oknum di dalam kepemimpinan asosiasi tersebut. Dan yang terakhir, ketiga, menyempurnakan kekurangannya, ini penyebabnya adalah kurang kreatifnya, kurang inovatifnya para pemimpin di asosiasi tersebut. Kalau menurut gua, sorry nih ya Abang Menteri, Abang Sandiaga Uno, sorry banget ya, apa yang lo lakuin itu buat gua ya saat ini ya, itu no use, nggak ada guna sama sekali. Kalau menurut gua ya, dampaknya apa? Sampai sekarang pun gua nggak merasakan dampaknya semenjak Abang jadi menteri, nggak ada. Gitu. Abang ini terlalu eksis di sosmed, gua nggak ngerti tujuannya apa gitu. Apa tujuannya gitu? Buat pencitraan. Ah udahlah, gua nggak mau ngomong politik ya. Bubarin kepengurusan yang sekarang ada. Yang sekarang ada nih, bubarin aja udah. Ya solusinya yang pertama, minta. Apa langkah yang kedua? Ya ini bersih-bersih dari ini. Yang langkah ketiga yang menurut gue ini bisa kok dilakukan oleh asosiasi travel agent di Indonesia. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah membangun. Apa yang biasa orang sebut itu adalah ada juga yang nggak kalah penting. Jadi setelah kumpul semua ya travel agent dan para seluruh operator, salah satu yang terpentingnya apa? Begitu mendengar asosiasi travel agent Indonesia, waduh gila, para pengurus dan pimpinannya itu benar-benar orang-orang atau dari pihak yang sangat disegani. Dan gue yakin asosiasi travel agent akan kembali sakti mandraguna lagi seperti dulu kala.